Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera. Yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Malam itu di kawasan sepi di sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, terdengar gemuruh suara knalpot motor yang menderu-deru. Di balik suasana yang mulai meredup, para pemuda memacu motor mereka dengan kecepatan yang tak wajar, menciptakan sensasi adrenalin yang memabukkan. Namun, siapa sangka, di tempat yang tenang dan gelap itu, sebuah kecelakaan tragis mengubah suasana menjadi mencekam. Sejak saat itu, beberapa orang yang lewat atau nongkrong di sekitar stadion kerap mendengar suara tangisan, raungan mesin, bahkan melihat sosok misterius gentayangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisah ini akan membawa kita ke dalam peristiwa yang menyeramkan, mengungkap misteri yang tersembunyi di balik kecelakaan maut pembalap liar tersebut. Saat malam semakin larut di ujung tahun 2017, Arif, seorang pemuda dari Cipadung, bersama beberapa teman-temannya sering nongkrong di sekitar Stadion GBLA. Kala itu, kawasan tersebut menjadi favorit bagi para pembalap liar yang ingin memacu motor mereka di jalanan yang sepi namun mulus. Sore menjelang malam itu, suasana begitu biasa. Suara tawa, dentingan sendok dari warung kopi, dan deburan knalpot motor yang tak henti-hentinya beradu dengan aspal. Jam menunjukkan pukul 5 sore, ketika Arif dan kawan-kawannya, Aceng dan Anwar, mulai berkumpul di depan warung kopi yang sudah mereka anggap sebagai base camp. Di kejauhan, terdengar deru knalpot motor 2 tak yang sudah siap-siap beraksi. Para pembalap liar tampak sibuk mempersiapkan motor mereka, mulai dari memodifikasi mesin hingga memeriksa setiap komponen yang dirasa perlu. Matahari mulai menurun. Cahayanya yang oranye perlahan memudar di balik gedung stadion. Arif memperhatikan 3 motor yang telah berbaris, siap untuk memulai adu kecepatan. Salah satu motor itu, yang paling kencang, sudah sering menjadi perbincangan karena kecepatannya yang luar biasa. Namun siapa sangka, petang itu, motor tersebut malah membawa malapetaka. Tiba-tiba, di tengah aksinya, salah satu motor kehilangan kendali. Suara rem mendadak terdengar memekik, diikuti dengan suara benturan keras. Motor itu terpental. Pengendaranya terlempar jauh dari kendaraannya. Besi-besi motor yang bersentuhan dengan aspal menimbulkan percikan api yang memanaskan suasana. Orang-orang yang ada di sana seketika terdiam. Shock. Beberapa di antaranya segera berlari mendekati lokasi kecelakaan.
Darah mulai mengalir deras dari tubuh pengendara yang malang itu. Jiwanya seakan terlepas dari raga sebelum sempat mendapatkan bantuan. Di tengah kepanikan, ambulans dan polisi dipanggil untuk segera mengevakuasi jasad yang sudah tak bernyawa. Namun, kejadian aneh tak berhenti di situ. Malam mulai turun. Suasana yang tadinya penuh dengan suara pembalap liar berubah menjadi sunyi. Arif dan teman-temannya masih berkumpul di warung, mencoba mencerna kejadian tragis yang baru saja terjadi. Mereka duduk dengan secangkir kopi di tangan, berharap obrolan ringan bisa mengusir bayangan mencekam di kepala mereka. Namun tiba-tiba, suara aneh terdengar. Samar-samar, suara seperti rintihan lirih terdengar dari arah kejadian kecelakaan. Aceng, salah satu dari mereka yang memiliki kemampuan melihat makhluk halus, tiba-tiba terdiam. Matanya menyipit, memandang ke arah pohon besar tempat kecelakaan itu terjadi. Astagfirullah, gumamnya pelan. Wajahnya berubah pucat. Ada sosok di sana, katanya dengan suara bergetar. Mukanya berdarah, dan dia mengerang kesakitan. Mereka yang mendengar itu langsung merasa merinding. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah masing-masing. Namun, malam itu bukanlah akhir dari teror yang mereka rasakan. Ketika sudah berada di rumah, Aceng yang paling sensitif terhadap hal-hal gaib, terus merasa terganggu. Suara raungan mesin dan rintihan terus-terusan terdengar di telinganya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok yang sama, seorang pria dengan wajah penuh darah yang terus melambaikan tangan ke arahnya, seolah meminta tolong. Keesokan paginya, setelah bermalam dengan mimpi buruk yang tak kunjung reda, Aceng memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang ustadz yang dikenal bisa membantu masalah-masalah gaib. Bersama Arif dan yang lain, mereka pergi ke rumah ustadz tersebut. Ustadz itu hanya butuh memejamkan mata sejenak sebelum berkata, "Sosok ini meminta tolong. Dia ingin kalian menemukan sesuatu yang hilang, kupingnya." Mendengar itu, mereka terdiam. Mereka teringat bahwa saat evakuasi kemarin, tubuh si pembalap memang dievakuasi dengan terburu-buru. Kemungkinan besar beberapa bagian tubuhnya tertinggal di tempat kejadian. Tanpa menunda waktu lagi, mereka kembali ke lokasi kecelakaan. Dengan hati-hati, mereka mulai mencari di sekitar area tersebut. Betul saja, di selokan tak jauh dari tempat kejadian, mereka menemukan potongan telinga yang sudah menghitam dan hancur. Dengan penuh rasa iba, mereka mengambil potongan tubuh tersebut dan membawanya ke pemakaman untuk dikuburkan bersama jasad si pembalap yang sudah lebih dulu dikubur. Sejak saat itu, kehadiran sosok misterius tersebut berangsur hilang. Namun, cerita tentang arwah si pembalap yang gentayangan di sekitar Stadion GBLA terus menjadi pembicaraan hingga saat ini. Para pembalap liar yang masih nekat balapan di area itu, seringkali mendengar suara raungan motor yang tiba-tiba berhenti mendadak, seolah-olah ada sesuatu yang menahan laju kendaraan mereka. Cerita ini menjadi pengingat bagi mereka yang suka memacu adrenalin di jalanan, bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar. Karena di balik kecepatan, selalu ada bahaya yang mengintai.